Berlatar di salah satu penjara di negara Thailand, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang narapidana bernama Slim yang akan segera dibebaskan setelah mendekam 4 tahun penjara. Para napi lain bersorak saat melihatnya berjalan di koridor, karena Slim selama ini dianggap legenda di kalangan kriminal, seorang pria yang mendapatkan rasa hormat atas sesuatu yang dilakukannya selama mendekam di balik jeruji besi. Setelah bebas, Slim kembali ke apartemennya untuk merayakan kebebasannya. Di sana, anak buahnya sudah menyiapkan pesta besar dengan menyewa para wanita dan juga minuman yang sudah disediakan. Namun tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar pintu. Suasana ceria yang tadinya memenuhi seisi ruangan tiba-tiba berubah menjadi tegang dan mencekam. Refleks anak buah Slim menodongkan senjata ke arah pintu. Namun mereka kalah cepat, di mana seorang pria bersenjata tiba-tiba menerobos masuk dan langsung melepaskan tembakan secara membabi buta hingga seluruh anak buah Slim pun tewas dalam hitungan detik. Pria itu adalah William Beng, seorang pembunuh bayaran yang baru saja menyelesaikan misi atas perintah bosnya. Tidak jelas masalah apa yang membuat bosnya begitu marah hingga memerintahkan Beng untuk menghabisi Slim. Namun yang jelas, ketika Slim melihat Beng, ia terlihat sangat ketakutan dan memohon agar Beng tidak menghabisinya. Namun sebelum Slim sempat menyelesaikan kalimatnya, Beng dengan cepat menarik pelatuk, hingga detik itu juga Slim pun OTW ke alam baka. Setelah menyelesaikan misinya, Beng mendatangi Tony, yaitu bosnya. Di hadapan seluruh anak buahnya, Tony terlihat sangat bangga dan terus memuji kemampuan Beng dalam mengeksekusi setiap targetnya. Dari cara Tony memperlakukannya, jelas bahwa ia sangat mengistimewakan Beng dibandingkan anak buah lainnya. Bahkan Tony sudah menganggap Beng layaknya putranya sendiri, meskipun ia sebenarnya sudah memiliki anak kandung bernama Johnny. Namun Beng tidak terlalu peduli dengan semua pujian itu. Ia tidak pernah menginginkan sanjungan apapun dari Tony. Baginya menerima upah bayaran dari setiap misinya jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan pujian. Good work, Big. Beng saat ini berada di vape house, tempat para wanita seksi menjajakan keseksian mereka melalui siaran live streaming. Di sana, Beng menemui kekasihnya bernama April untuk mengajaknya keluar, tak peduli meskipun saat ini April sedang bekerja. Hey, baby. Let's get out of here. Sorry, Simon. Come on, man, she's live. How you doing tonight, April? Real good. Di keesokan paginya, Beng melakukan aktivitas biasanya seperti berolahraga, main game, dan menikmati kesendiriannya di dalam rumah. Namun tak berapa lama kemudian, Tony dan beberapa anggotanya berkunjung ke rumah Beng untuk sekedar memberitahukan berita bahagia tentang DJ, yaitu salah satu anak buah Tony yang sebentar lagi akan menikah. DJ sangat senang dan bangga menceritakan pernikahannya itu kepada Beng. Namun siapa sangka, tiba-tiba dari belakang Tony memukul kepala DJ hingga tersungkur dan kemudian menembaknya hingga tewas. Who retires? Hey, Seneca, you want to retire? I got a good idea. Huh? No. Diketahuilah bahwa sebenarnya Tony membawa DJ ke sana untuk menghabisinya. Tony terpaksa melakukan itu karena tidak ingin organisasi miliknya terbongkar setelah mendengar kalau DJ memutuskan untuk pensiun setelah menikah. Kesimpulannya sederhana, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan keluar dari organisasi. Siapapun yang nekat keluar, konsekuensinya sangat mengerikan, yaitu harus mati. It's done, it's done. Be a prince and clean this up, will you? Beng lalu membersihkan tubuh DJ dengan mencelupkannya ke dalam cairan kimia agar jasadnya hancur dan tidak diketemukan oleh siapapun. Setelah melenyapkan DJ,
Beng lalu pergi ke klub malam untuk sekedar melepaskan penatnya sambil minum-minum di sana. Namun tak lama setelah duduk di sofa bar dan memesan minuman, seorang pria tiba-tiba mendekati Beng dan kemudian menembaknya secara membabi buta. Let me help you with that. Beng yang penuh luka pun dibawa ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan. Dokter dan semua perawat berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, sebab jika sampai mereka gagal dan kehilangan nyawa Beng, Tony yang sudah dikenal sebagai sosok penguasa kejam di kota tersebut tidak segan-segan akan membuat rumah sakit ini rata dengan tanah. You know who I am? Yes. I got a friend of mine in this hospital, a very good friend. He's in your operating room. He's been shot a lot. Do you understand what I'm saying? Good. Gauze? All right, where are we at? Selama beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, Beng akhirnya selamat dan terbangun dari tidur panjangnya. Beng sempat bertanya kepada Dr. Kristen tentang kenapa dia tidak mati. Padahal Beng sendiri sadar bahwa ada 7 butir peluru yang bersarang di tubuhnya, bahkan salah satu peluru mengenai jantungnya. Dr. Kristen lalu menjelaskan bahwa saat Beng tiba di rumah sakit, mereka kebetulan memiliki jantung donor dari seorang pria yang baru saja meninggal akibat kecelakaan mobil, di mana istri pria tersebut selamat, begitu pula bayi yang tengah dikandungnya. Atas dasar kemanusiaan, sang istri dengan lapang dada mengizinkan jantung suaminya didonorkan, dan jantung itulah yang kini berdetak di dada Beng. Karena diliputi rasa penasaran, Beng mulai mencari informasi tentang keluarga pendonor jantung tersebut. Ia lalu pergi menuju ruangan NICU, yaitu tempat bayi si pendonor itu dirawat. Setelah mendapatkan nama dan ruangan dari ibu bayi tersebut, Beng lalu menuju kamar ibu dari bayi itu yang bernama Delaney, yang tampak seperti masih sangat terpukul setelah kehilangan suaminya. Setelah 5 minggu berlalu, Beng pun keluar dari rumah sakit dijemput oleh Tony beserta seluruh bawahan kepercayaannya. Setelah itu mereka semua menuju ke markas, karena Tony sudah menyiapkan sebuah pesta kejutan untuk merayakan syukuran atas kesembuhan Beng. Semua orang di sana terlihat bahagia melihat keberadaan Beng, namun tidak dengan Beng yang terlihat seolah tidak peduli, meskipun Tony juga telah memperlihatkan potongan kepala pelaku yang waktu itu menembak Beng saat di klub malam. Tony dengan bangga menyerahkan sebuah tongkat baseball kepada Beng, memintanya melampiaskan amarahnya kepada Skilfoso yaitu sang pelaku, namun sekali lagi Beng menolak. Ia sama sekali tidak tertarik dan justru berniat meninggalkan tempat itu. Tony yang memahami kondisi Beng akhirnya memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia berjanji jika Beng sudah membaik, ia akan memberinya pekerjaan kembali agar Beng tidak kehilangan jati dirinya sebagai pembunuh bayaran terbaik. Sementara itu di rumah sakit, Delaney mulai kebingungan ketika mengetahui seluruh biaya pengobatannya telah lunas. Diliputi rasa penasaran, ia pun bertanya kepada dokter mengenai sosok baik hati yang telah menanggung semua biaya tersebut. Sayangnya sang dokter tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci karena alasan privasi. Namun ia menegaskan satu hal, apa yang telah dilakukan Delaney dengan mendonorkan jantung suaminya adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia. Dokter itu pun meminta Delaney untuk tidak memikirkan siapa orang yang membayar biaya rumah sakitnya. Bagaimanapun juga, menurutnya biaya tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan hati Delaney dan keluarganya. Setelah benar-benar pulih dari operasi, Beng justru mulai diliputi kebimbangan. Entah mengapa, pikirannya dipenuhi rasa bersalah atas segala perbuatan kejam yang telah ia lakukan di masa lalu. Kegelisahan itu sempat ia ungkapkan kepada Tony, namun Tony yang tidak ingin Beng berpikir untuk pensiun, segera menepis semua keraguan tersebut. Menurutnya, orang berbakat seperti Beng adalah sosok yang sangat langka. Tony percaya, jika Beng dibiarkan berhenti dan tidak lagi menyalurkan bakatnya, maka hidupnya perlahan akan mati. Ia akan melemah, melambat, dan akhirnya hancur. Karena itu Tony menegaskan agar Beng tidak pernah berpikir untuk berhenti. Baginya, Beng adalah orang yang selalu bisa ia andalkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan kotornya. You got that gift, Bang. If the gifted don't use the gift that they're gifted with, they go to sleep, slow down, blow it off. Yes. Good. Go to work. Tak lama setelah percakapan itu, Beng kembali ke rumah. Ia menyiapkan senjata, memasukkan beberapa gepok uang ke dalam tas, lalu berangkat untuk mengeksekusi target berikutnya, seorang pria yang berada di dalam mobil. God. Bang. Bang, come on. You don't have to do this, man. Come on, man. Misi itu kembali berhasil. Melihat hasil kerja Beng yang rapi dan dingin, Tony pun semakin bangga. Bagi Tony, Beng masih pembunuh bayaran terbaik yang pernah ia miliki. Shit, baby.
I'll see you Thursday. I'll see you. Thursday. Namun di balik semua itu, Johnny putra kandung Tony mulai menunjukkan rasa tidak suka. Ia merasa ayahnya terlalu mengistimewakan Beng dan terus mengabaikan dirinya. Perlahan rasa iri berubah menjadi dengki yang membara di dalam hati Johnny. Suatu hari, Beng terlihat mengunjungi sebuah gedung terbengkalai di pinggiran kota. Ia berkeliling, memperhatikan setiap sudut bangunan itu dengan seksama. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa Beng tertarik dan berniat membeli gedung tersebut. Saat kembali ke apartemennya, Beng mendapati April sudah menunggunya dengan wajah kesal. April marah karena kunci apartemen yang ia miliki sudah tidak bisa lagi digunakan. Di titik itu, April mulai menyadari ada perubahan besar dalam diri Beng. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya apa yang sebenarnya dilakukan pihak rumah sakit hingga membuat Beng tidak lagi seperti dulu. Namun Beng hanya diam, ia tidak menjawab satu kata pun. Sebagai gantinya, Beng menyerahkan segopok uang kepada April, memintanya pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya setelah mendapatkan alamat rumah Delaney, Beng memutuskan untuk mendatanginya. Dari kejauhan, ia memperhatikan Delaney yang sedang menggendong bayinya dan masuk ke dalam mobil. Ada rasa iba dan kasihan terpancar dari mata Beng saat melihat wanita itu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, namun satu hal yang pasti, Beng ingin membantu Delaney melewati masa sulit setelah kehilangan suaminya. Beng pun mengikuti kemana Delaney pergi. Ia bahkan berpura-pura berbelanja di supermarket yang sama, mengawasi sambil mencari waktu yang tepat untuk mengajaknya berbicara. Saat akhirnya berpapasan, Delaney sempat merasa kaget dan risih karena Beng terus memperhatikannya. Namun begitu Beng memperkenalkan diri sebagai penerima donor jantung suaminya, ekspresi Delaney langsung berubah. Ia tampak senang dan terharu akhirnya bisa bertemu langsung dengan Beng. Tidak ingin pertemuan itu berakhir begitu saja. Delaney mengajak Beng pergi ke sebuah taman kota. Ia ingin berbincang lebih banyak, terutama tentang kondisi Beng setelah menerima cangkok jantung suaminya. Di taman, mereka mengobrol panjang lebar tentang masa lalu, pekerjaan, hingga hal-hal pribadi. Saat Delaney menanyakan pekerjaan Beng, Beng berbohong dengan mengatakan bahwa ia bekerja di toko barang antik dan berencana akan keluar dari pekerjaannya beberapa tahun ke depan. Sebelum berpisah, Beng berharap bisa bertemu kembali dengan Delaney dan bayi kecilnya. Dari tatapan mata Delaney, terlihat jelas bahwa ia merasakan hal yang sama. Okay. Keesokan harinya, Beng mendatangi toko barang antik milik Tony. Ia kembali diberi misi menghabisi seorang akuntan yang bekerja di organisasi mereka sendiri. The accountant? Yeah. Get it done. You got that gift, Bang. Namun di tengah perjalanan, pikiran Beng mulai diliputi keraguan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak ingin lagi melakukan pekerjaan kotor ini. Ia lelah membunuh dan terlibat dalam dunia gelap Tony. Seperti biasa, Beng kembali ke toko untuk mengambil upah. Namun kali ini, ia hanya bertemu dengan Johnny. Johnny mulai mencurigai Beng setelah melihat sikap dan gerak-geriknya yang terasa berbeda. Beng mencoba bersikap normal, namun justru membuat Johnny semakin kesal. Tidak ingin pikirannya semakin kacau, Johnny pergi menemui pacarnya. Namun saat hendak masuk ke apartemen, ia melihat seorang pria bernama Momo keluar dari sana. Awalnya Johnny masih berusaha berpikir positif. Namun ketika melihat kondisi kamar yang berantakan, amarahnya pun langsung meledak. Dalam kondisi gelap mata, Johnny menembak pacarnya sendiri hingga tewas di tempat. Shariah! Shariah! Sakit hati atas apa yang dilakukan oleh Momo, Johnny pun menceritakan semua kejadian itu kepada ayahnya, tepat di saat Beng juga sedang berada di sana.
Tony yang mendengarkan curhatan putranya itu pun tentu saja murka, sehingga saat itu juga ia kembali memerintahkan Beng untuk segera menghabisi Momo karena Tony sadar putranya itu tidak bisa diandalkan untuk membereskan masalah seperti ini. I said I can take care of it, Pop. Basta. I can handle this. Senti! Basta! You'll take care of it. I want it done. Sementara itu Momo saat ini terlihat sedang berada di sebuah museum bersama dengan kekasihnya. Namun tak lama berada di sana, ia segera menyadari kehadiran Beng yang datang untuk menghabisinya. Why don't you give me a drink? Sure. Setelah melakukan tugasnya, Beng beristirahat sejenak dengan menemui Delaney yang sedang berada di taman bersama putranya. Saat itu Delaney yang kini merasa semakin dekat dan nyaman dengan Beng, ia pun memberanikan diri mengajaknya makan malam di rumahnya. Namun tanpa mereka sadari, April yang ternyata telah mengetahui hubungan mereka, diam-diam mengamati dari kejauhan dengan perasaan cemburu dan sakit hati. Here, Sam. Thank you. Does it still hurt? No. Di malam harinya, Beng mendatangi vape house sambil membawa semua pakaian milik April yang selama ini tertinggal di apartemennya. Kedatangannya di sana sudah bisa menjelaskan bahwa dia telah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan April. Mendengar keputusan tersebut, April tentu saja tidak terima. Dengan nada penuh emosi, ia menuduh Beng dengan mengatakan hanya karena ingin meniduri seorang janda yang sudah memiliki anak, Beng tega meninggalkannya begitu saja. April pun mengancam akan membongkar semua rahasia yang selama ini Beng sembunyikan dari Tony. Namun Beng yang sama sekali tidak khawatir dengan ancaman tersebut, memilih pergi dan meninggalkan April yang semakin sakit hati. What have I been doing? You're out screwing that with a baby. Take care, April. You know what I think? Good riddance. Ancaman April ternyata bukan hanya sekedar gertakan. Segera ia menemui Johnny dan menunjukkan beberapa foto kebersamaan Beng dan Delaney, foto yang ia ambil saat mereka berada di taman beberapa waktu yang lalu. I've seen her before, at the hospital. Hospital? Yeah, the night Bang got hit. Her and her husband were in some kind of accident. That's how he got his new heart. So she thinks there's a little piece of her husband inside of him. He's up to something. I don't know what it is. Remember how I told you he threw all my stuff in a garbage bag? Yeah. I found these in there. Venetia. Yeah. Must be where he goes when he disappears for days at a time. Berbekal alamat tersebut, Johnny segera mendatangi gedung bertuliskan Venezia. Rasa penasarannya semakin memuncak ketika ia mendengar suara keramaian dari dalam gedung. Dengan hati-hati Johnny mendekat dan mencoba mengintip dari luar jendela. Dan begitu ia melihat ke dalam, ia pun kaget saat menyadari bahwa orang-orang di dalam gedung tersebut ternyata para target pembunuhan Beng yang seharusnya sudah mati. Johnny segera mengambil beberapa foto sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada ayahnya. Namun pada saat yang sama, Momo menyadari keberadaan Johnny di luar jendela dan langsung mengejarnya berniat merebut ponsel tersebut. Sesampainya di rumah, Johnny langsung menemui Tony dan menceritakan semuanya. Ia mengungkapkan bahwa Beng selama ini tidak benar-benar mengeksekusi target-target yang diperintahkan. Sebaliknya, Beng menyembunyikan mereka di sebuah gedung terbengkalai seolah-olah mereka telah dilenyapkan. Mendengar hal itu tentu saja Tony kaget. Ia akhirnya mulai menyadari bahwa setelah Beng mendapatkan donor jantung, Beng seolah ikut mengadopsi sifat asli dari pemilik jantung tersebut. Every single one, look! You like pictures? Look at them pictures. Huh? Them pictures. She let him into the family and this is what he does. That piece of shit.
All right, go clean yourself up. Okay, wake up. What is this? Chicken blood. Terungkap pula bahwa tujuan Bank membeli gedung Venezia adalah untuk menjadikannya sebagai tempat perlindungan sementara bagi para target Tony beserta keluarga mereka sampai keadaan benar-benar aman. Pengkhianatan itu membuat Tony terlihat sangat kecewa dan murka. Setelah meminta maaf kepada putranya karena selama ini tidak pernah mempercayainya, Tony akhirnya mengambil keputusan memerintahkan Johnny untuk menghabisi semua orang yang berada di gedung Venezia tanpa terkecuali, termasuk Bank. I'm sorry. How does this end? Sebelum semuanya berubah menjadi lebih buruk, Bank segera menemui Delaney. Dengan wajah serius, ia meminta Delaney untuk segera pergi meninggalkan kota dan membawa serta bayinya sejauh mungkin dari jangkauan Tony. Tanpa banyak penjelasan, Bank menyerahkan uang sebesar $50.000 kepada Delaney sebagai bekal hidup selama bersembunyi. Meski Delaney kebingungan dan tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, Bank berjanji bahwa setelah semua urusan ini selesai, ia akan segera menemuinya kembali. Dengan berat hati, Delaney akhirnya menuruti permintaan Bank. Setelah itu, Bank pulang ke rumah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia menyiapkan senjata dan juga amunisi dan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Namun tanpa disadari oleh Bank, beberapa anak buah Tony ternyata telah lebih dulu menyusup ke dalam rumahnya. Setelah memastikan tidak ada satupun yang tersisa, Bank segera pergi dari sana. Ia segera menuju rumah sakit dan merampas sebuah helikopter milik rumah sakit tersebut. Helikopter itu digunakannya untuk menuju gedung Venezia secepat mungkin. Bank sadar saat ini Johnny sedang dalam perjalanan menuju gedung itu bersama seluruh pasukannya, dengan satu tujuan, menghabisi semua orang yang bersembunyi di sana. Setibanya di gedung Venezia, Bank segera memperingatkan semua orang agar bersembunyi dan mencari tempat perlindungan yang aman. They're coming. Tak lama kemudian, Johnny tiba dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menerobos masuk ke dalam gedung. Namun mereka tidak menyadari bahwa Bank telah lebih dulu menyiapkan senjata berat.
John yang panik dan ketakutan akhirnya tersungkur. Ia memohon ampun sambil menangis, meminta Beng untuk menyelamatkan nyawanya. Namun Beng tidak bergeming. Tanpa ragu, Beng menarik pelatuk dan mengakhiri hidup Johnny di tempat itu. Setelah memastikan Johnny benar-benar tewas, Beng menghubungi Tony. Dengan nada dingin, ia meminta sang bos tua bersiap menghadapi kematiannya karena Beng akan segera datang untuk mengakhiri semuanya. Namun di seberang telepon, Tony justru tersenyum. Dengan tenang, ia mengungkapkan fakta yang membuat Beng terdiam, di mana Delaney dan bayi Sam telah berhasil ia culik. Because I got something you want. With the girl and the kid. That's right. I got the girl and the kid. You don't want her. You want me. So listen to me, you son of a bitch. Ancaman itu membuat Beng tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan Delaney dan bayinya, Beng bersama Momo serta beberapa orang yang sebelumnya diselamatkan segera menuju rumah Tony. He's on his way. Now that the bastard killed my only boy. Whatever. As long as I get to fuck up this bitch, it's all good. Take her out to the carport, toss her in the trunk when April's done with her, bury her in a landfill. You said you'd let us go. I lied. Sementara Beng dan Momo menyusup masuk ke dalam rumah, yang lain bertugas melumpuhkan anak buah Tony yang berjaga di luar. Di dalam rumah, Beng menemukan bayi Sam berada sendirian di ruang perpustakaan. Tanpa ragu, Beng berniat menyelamatkannya. Namun tepat saat dia melangkah maju, April yang ketakutan memilih melarikan diri dari rumah tersebut. Di saat bersamaan, Tony muncul dari belakang Beng dengan membawa kapak berniat menghabisinya. You're okay. You're okay. All right, it's You're all okay. You're okay. Tiga tahun kemudian, Beng dan Delaney kini hidup bersama di sebuah kota kecil, di mana mereka membuka sebuah restoran sederhana yang berlokasi di sebuah pinggir pantai. Di tempat itulah Beng menjalani hidup yang jauh dari kekerasan, hidup yang tenang dan damai, yang dipenuhi tawa serta cinta bersama Delaney dan bayi mereka.